Halo Bang Fauzi, suaraku jelas kan? Oke, aman, aman bro. Oke, gimana Bang? Langsung Hari aja ini nih ya, kita, malam ini kita mau diskusi apa bro? yeps, kan apa ya, banyak banget nih. Maksudnya banyak banget nih topik influencer. Emang bisa kita kaya dari saham? Yes, dan salah bro. Nah, itu bro. Jadi eh gua beberapa minggu ini konsumsi konten-kontennya konten saham lu nih bro. Jadi ada Apa? satu konten yang menarik yang apa namanya ternyata di Hmm. contoh misalkan kayak di Singapura itu yang lu pernah bilang orang di sono itu kayak dipaksa buat punya saham gitu. Nah, di Korea bahkan orang yang bayi aja udah punya rekening saham gitu, RDN. Nah, sedangkan di Indonesia itu kan kayaknya saham itu agak ini ya, masih belum familiar. Bahkan di Ya, sekolah-sekolah itu nggak pernah dikasih literasi tentang itu. iya betul, itu miris sih. Malahan ya itu. Makanya akhirnya karena warga Indonesia itu nggak punya aset buat dia hari tua, ya Betul. akhirnya itu menjadi beban buat negara kan. Beban negara dan banyak kita dengar kan sandwich generation akhirnya kan. Nah iya gitu. Sandwich Nah, generation. gue juga pengen tuh ya, kira-kira semakin banyak lagi orang Indonesia itu yang melek sama literasi tentang investasi khususnya di saham ini, bro. Kita Ya, bukan bicara ngomongin masalah ini ya, masalah trading gitu, betul. masalah uh, yang ini kita yang paling safety, yang paling walaupun mungkin uh, apa profitnya nggak terlalu besar, tapi resikonya juga nggak terlalu besar gitu. Nah itu yang perlu kita iniin. Yang lu pernah cerita waktu itu ada namanya saham dividen ya. Ya, dividen investing. Dan Nah gimana tuh kira-kira mulainya dari mana bro? Kira-kira lo? oke, dividen investing itu adalah artinya perusahaan membagikan keuntungan mereka ke investor. Seperti itu. Namun ya intinya seperti itu. Jadi dia tidak mengharapkan capital gain. Capital gain itu kenaikan harga yang bisa orang tradingin. Seperti itu. Nah, masalahnya adalah di Indonesia ini cukup kecil ya dividennya karena setahun tuh paling gede paling yang gue pernah dapat itu kayak 20% itu juga pertambangan seperti itu 20% kan itu cukup gede sih. Nah, akhirnya gue riset ternyata di US itu ada yang bisa menghasilkan dividen itu kayak seminggu sekali, sebulan sekali, seperti itu gitu. Dan itu gue bilang kalau kita setahunin itu wow gede gitu kan. Bahkan gue pernah dapat seminggu sebulan itu 11%. Sebulan 11%. Sedangkan di Indonesia saham, kalau teman-teman tahu gitu kan, itu bisa setahun seperti itu. Nah, gue sedikit share ya. Misalnya gue share screen di sini. Hmm, nah nih, kelihatan ya bang ya. Contohnya Hmm. kayak apa sih saham-saham yang ngasih gede dan kita harus beli di mana? Gua nggak nyebutin sekuritasnya apa, tapi lu bisa cari namanya ini. Nah ya, itulah ya. Nah, nah cari aja itu namanya apa, ya kan? Karena gua nggak di endorse dan gua nggak punya literasi untuk nge-share itu. Teman-teman cari aja itu sekuritasnya. Tapi yang teman-teman pahamin adalah dari situ kita bisa tahu nih contohnya AMD ini kan lagi turun ya. Kalau misalnya lihat-lihat teman-teman lihat di sini grafiknya emang turun terus, tapi dari 6 bulan ke kan naik ya. Tapi kalau misalnya seminggu kan turun. Nah, ini adalah artinya ilusi sih kalau menurut gua. Karena apa? Capital gain itu suatu hal yang tidak bisa kita prediksi. Kita sulit prediksi. Bukan nggak bisa prediksi, sulit prediksi. Terus namun dividen itu suatu kepastian. Paham kan ya Hmm. ini?
Jadi capital gain itu kita nggak bisa prediksi, banyak banget faktor yang orang-orang suka tradingin segala macam. Ah, capek lah lu harus liatin tiap hari segala macam. Wah, itu ribet banget. Nah, cuman yang gua mau kasih lihat di sini, ini salah satunya dividen. Dia tuh ngasihnya mingguan, bro. Nih, Bang. 13 Agustus, pay date tanggal 13, pay date tanggal 14, record date tanggal 13. Minggunya lagi tanggal 7, ya kan? Nih, kita kita asumsikan lah, ini kan tanggal 13 ya. Berarti pay date berarti udah lewat kan. Biasanya nah kita kita asumsikan 0,5 ya kan. 0,5 harga sekarang 42,93 ya kan. Nah, kita bagi aja. Tadi berapa harganya? 4295. 4295. Sorry. Nah, nah, ini kan kalau misal dikali 100, dia 1,3. 1,3% per minggu. Artinya kalau Hmm, dikali 4, 1,3 kali 4 aja kita kali 4, 5,2% bro. bulan ya. Sebulan anjay. Lu 2 bulan udah 10%. Lu punya 100 juta, 2 bulan udah 10 juta bro. Iya gak sih? Nah ini 52% nih. Terus apalagi Itu contohnya itu dari dividennya ya. dari dividennya. Tapi jangan salah ya. Ini kan 52%. Tapi ada tax itu 15% dari US. Dari US. Ini kebijakan. Ini kan saham US ya. Ya. Hmm. Nah, ada kebijakan 5%. Ya udah 5,2 dikurang aja dikurang aja 15%. Tuh masih 4,4 bro. Ada punya 10 juta ya sekitar lu misalnya lu invest 100 juta gitu kan. At least lu Juta. punya apa ya 9 jutaan, 9 sampai 8 juta lu sebulan. Tanpa ngapa-ngapain. Ingat, dividen itu lu tanpa ngapa-ngapain. Kalau misalnya lu investasi atau lu bikin toko atau lu bikin apa whatever segala macam, lu ada resiko bangkrut, lu ada resiko nggak laku, lu ada resiko apa, wah itu whatever. Ada resikonya lah. Ya kita pernah berbisnis ya Bang ya. Ada di mana Hmm. ada hari bagus, ada bulan bagus, ada bulan. Nih, ini juga sama, tapi lu tanpa ngapa-ngapain. Jadi artinya apa? Lu bisa fokus nyari revenue tempat lain. Entah lu kerja, entah lu berbisnis, entah apa. Gua nggak bilang 100% itu jelek. Ya lu silakan nyari revenue yang lain gitu. Jadi ini lu fokusin buat naro apa? Buat investasi jangka panjang. Seperti itu. Hmm. Ya. Apa AMD doang? Enggak. Ada banyak coy. Contohnya, nah ini SLVO nih, ya kan, ini SLVO. Ini, no, lu lihat deh. Ini bagi-baginya, dia ini baginya sebulan sekali, tapi pernah gede banget di bulan Juli. Ini gua waktu itu cuan besar sih. Nah, 7%. $7, Oh, $7. ya per lembar sahamnya. Nah, sedangkan yang ini, nah kita kita hitung ya, ini kan dia ex-date tanggal 20. Jadi teman-teman kalau misal mau beli sekarang masih bisa nih. Bakal beli sekarang tanggal 19 masih bisa. Nih, 1,33 ya kan 1,33 dibagi harga sekarang aja, dan ini dia nggak kena potongan tax loh, dia full. Nah, Itu 1,33 dolar dibagi harga saham ya. saham, nah dia tuh dapat 1,89 ya, artis 2%-an lah ya. Emang ini terlihat kecil tapi ini per bulan bro, Per dan bulan ini ya. emang lagi kecil aja. Ini dia kalau misalnya Bang Koji lihat, ini lihat nih, dia tuh gede terus, dan ini emang lagi Agustus ini lagi di paling kecil karena kenapa, dia tuh ngikutin harga silver. SLP itu silver, dia ngikutin harga silver ini lagi turun, lagi drop parah. Tapi kalau misalnya teman-teman dari Januari, boh, nyayur bro. Ini gua kemarin dapat gede bro, ini di harga sekarang kalau misalnya dia bagi 7 waktu ini tertingginya ya, terus 10% Ya. sendiri sebulan. Jadi at least artinya apa? Lu tuh 3 tahun aja biasanya udah BP. Jadi duit lu 3 tahun taruh saham itu udah balik modal lagi. Misalnya 100 juta, 3 tahun udah balik, udah double 3 juta lagi. Seperti itu. 100 jutanya itu udah keuntungan tuh ya. Udah keuntungan lu tahun keempat, tahun kelima, udah. Mau dia minus 50%, mau dia minus amit-amit 70%,
Ya lu udah BP situ, seperti itu. Udah break even point artinya Jadi kalau misalkan udah. nih gue mau beli mobil harga 300 juta, ya kan? Hmm, Gue masukin tuh modal 300, nanti 3 tahun kemudian gue udah bisa beli mobil dengan uang yang 300 itu ya. iya, di situ. Artinya gitu. Jadi modal lu itu udah keluar dengan 3 tahun gitu, udah BP. Nah sekarang kita in real life ya, kalau misalnya lu bisnis, ada nggak sih yang BP-nya sampai 3 tahun tanpa lu ngapa-ngapain gitu ibaratnya tuh? Sulit. Belum Misalnya ngurusin operasional ya. urusan operasional, belum dramanya segala macam. Ini udah diurusin semua sama mereka-mereka semua. Nah itu salah satunya selfie. Oh terus yang gua tahu AMZY, ini juga lumayan bagus. Nah ini lagi murah nih, $10 kan harganya. Nah, dia baginya 0,03. Nah, kemarin sempat drop parah kan, drop, drop, drop. Itu naik lagi. Dia tuh ngikutin saham Amazon. Misalnya kita cek nih ya, ini kan 13 Agustus. Pedetnya, dia tuh sekarang drop parah, tapi ntar balik lagi, bagus lagi. Gitu. Kita anggaplah ambil yang paling kecil aja. Misal kita mau naruh nih, kita anggaplah yang paling kecil. Hmm. Kira-kira yang mana ya? Yang paling kecil di tahun ini aja ya. Tahun ini. Inilah 0,0665 nih. Kita kita worst case lah. Kita perhitungannya worst case lah ya. Nah, kita cek aja sini. Ini 0,65 di harganya berapa? 10,88. Nah ya, worst case-nya. Nih, 0,5 sebulan. 0,5 Relatif sebulan. kecil nih ya. Sebulan 0,5 sebulan. Ini mingguan ya, Per minggu. per Per minggu. minggu ya, minggu. Nah, ya udah tinggal kali 4 aja. Ini hitungannya paling kecil loh. Ya, Hmm. ya kan kita Hmm. kan mau mau prediksi itu kan ya udah kita cari yang worst case aja yang paling kecil lah per tahun ini. Ya kan dia nol. Nah, kita kali 4 aja. Itu 2,4 dikurang 15%. 15%. 50% itu pajaknya Iya. ya. Ya, pajaknya 2%. Nah, gitu kan. Artinya sebulan lu dapat dua, ya, sebulan 2%, 10 bulan udah 20% lebih ya kan. 12 bulan udah 24. 24, 24% itu gede coy. Gede. dua Ya, puluh gede. empat lu 3 tahun udah balik modal. Dengan Iya, asumsi iya. ini paling kecil, maksudnya asumsi paling kecil, ya nggak? Dia bisa nggak? Dia pernah Iya. masuk dua, ya kan? Nah, gitu fluktuatif kita paling kecil aja, misal tahun ini nih, 2026, jadi per minggu ya. Nah, nih 0,65, ya tadi 0,64 ya, paling kecil ya. 0,064 ya, paling kecil kayaknya ini dia. Dia nggak ada yang lebih kecil lagi kan? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Kayak gitu. Nah, lalu bagaimana kita masih, nah ini salah satunya ini. Kalau misalnya mau listnya nanti gua tulis deh di next video ya, list-list yang menurut gua ini sahamnya bagus-bagus gitu kan. Nah, Nih terus bro, jadi Hah? ada satu pertanyaan ya, yang mungkin mewakilin kebanyakan Nah, orang Indonesia yang mau masuk ke saham gitu ya. betul. Ini pun yang gue rasain dulu di awal-awal tuh eh, kerjaannya selalu ngeliatin gitu. Ini naik turun naik turun. Jadi kalau grafiknya itu agak turun itu agak jadi panik gitu. Padahal sebetulnya Panik. ini bener ya nih. Kalau misalkan investasi saham dividen itu kita udah nggak usah diliatin gitu. Iya. Jadi Iya. sih taruh aja gitu. Karena kan kita memang nggak berharap dari capital gain-nya nggak seperti trading yang ketika kita kita beli di saat turun, kita jual di saat naik kan nggak begitu konsep Iya, investasinya. Bener nggak itu? betul, betul. Nah, benar banget. Jadi kita tuh main nabung lah jatuhnya, nabung saham yang dimana kita tuh nanti akan beberapa tahun lagi kita akan ambil buahnya atau kita ini lagi apa kita nikmatin lah di akhir tuanya yang seperti Bang Oji bilang di awal bahwa ya untuk masa tua kita dan itu di luar negeri sih udah tren ya literasi ini.
seperti itu. Tapi apakah gue boleh nggak ngambil yang capital gain? Oh boleh, tapi saran gue di Porto lo lebih baik 90% lo yang dividen dulu, baru setelah itu yang 10% lo capital gain. Karena kenapa? Once ketika lu nanti apa jebur, ya lu masih ada 90% gitu. Yang ibaratnya ini mesin revenue lu, ya kan? Jadi kalau misalnya 10% ini ya lu buat main-mainan ya nggak masalah. Jadi masih ada lagi seperti itu. Dan pastikan juga jangan di satu saham misalnya, wah gue kayaknya lebih cenderung di AMD deh. Gue pull semua gue punya 1 M, bluk, pas down pusing stres. Enggak. Kalau gue misalnya ada ngelihat 10 saham bagus, gue bagi rata tuh. Wah, gue bagi rata. Juta, 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 juta. Ya kan gue bagi rata. Atau gue punya listnya nih. Ada 20 saham. Gue taruh semua 20 saham. 10 juta gue bagi 100, 100, 100. Gitu. Jadi, Itu jadi buat mitigasi resiko ya. benar buat mitigasi resiko. Walaupun nih kayak kelihatannya tadi kan AMD gede banget ya per bulannya. Once ketika dia jebur, misalnya turun drop atau amit-amit deh tiba-tiba dia nggak bagiin dividen, ya masih ada saham yang lain seperti itu. Kayak Selfeo tadi tuh, itu kan hitungannya jebur ya, Selfeo karena Ya. harga silver lagi down. Dia sebulan cuma 1,5 per Agustus ini, 1,8 dari kita hitung ya. Tapi kan apa bulan-bulan kemarin itu dia udah bagian gede-gedean gitu, udah bagi gede. Nanti kita tinggal average aja sebulan itu udah dapat berapa. Nah, terus kalau misalnya kita bagi persentasenya imbang balance, kalaupun dia misalnya drop, ya nanti ada saham lain yang nopang seperti itu. Jadi ada saham lain yang nopang. Jadi saling balance saja. Paham kan maksudnya? Ya, Nah, paham, paham. porsinya. Jadi kayak waktu gue pernah nonton kontennya Sandiaga Uno gitu ya, sama siapa gitu ya. Ah, Ketika misalkan kemarin ekonominya lagi kacau balau, bursa hmm, apa saham itu turun, hmm. dia santai aja gitu. Benar, Karena dia udah apa invest di banyak saham ya. benar. Udah disinvest di saham dan dia itu juga Sandiaga Uno itu juga kalau gue lihat ya, dia itu udah dari dividennya dari apa sih perusahaannya dia tuh gue lupa. Dia dividennya udah gede juga. Iya, iya. Saratoga, nah dari Saratoga dia udah gede juga. Dan Saratoga itu kalau lo mau tahu dia tuh kayak bisnis investing juga gitu, crowdfunding juga. Jadi dia juga naruh juga di beberapa perusahaan kayak Adaro, salah satunya yang gue tahu itu. Iya, Jadi iya. dia perusahaan perusahaan investasi juga. Jadi ada semacam misal perusahaan investasi, dia kerjaannya itu cuman punya Iya, duit, gue invest di saham ini gitu ya. iya, benar-benar kayak gitu. Nanti gue dapat dapat profitnya itu jadi margin. Ntar Iya, ada dapat lagi puterin dividennya. gue mau taruh di saham itu. Ada gitu ya. Ada banyak bang. Kayak banyak kayak investor kayak Warren Buffett kayak gitu juga. Dia kan punya back hire-nya tuh. Dia juga naruh gitu. Dia crowdfunding juga. Dia kayak reksadana gitu lah. Jadi dia bisa naruh di mana-mana mana-mana. Seperti itu. Nah, kita nih retail nih yang duitnya limit ya kan. Hmm. Yang gimana nyari duitnya ya lumayan kita banting tulang ya kan. Segala macam kita Hmm. nggak bisa kayak hedge fund yang duitnya miliaran atau kelas perusahaan yang duitnya miliaran. Nah, terus bagaimana biar kita bisa keluar dari zona, kalau gue bilang sih zona kemiskinan ya. Gue sih udah buatin kalkulatornya ya. Artinya apa? Hmm. Lu dengan modal sebulan dari income lu sisihin 1 juta aja. 1 juta Per bulan. per bulan, per bulan. 13 tahun, lu udah bisa 1 M. Income lu per bulan udah 20 M. 20 juta, sorry. Dalam 13 tahun, sebulan 1 juta, Mhm. dalam 13 tahun ya, Mhm. itu bisa ketemu angka 1 M. 1 M, 13 tahun. Nih, cara hitungannya gimana? Gua share sedikit ya, Bang ya. Hmm. Eh,
sorry. Nah nih, ini Ya, gue pakai, gimana gitu? nah ini gue pakai asumsi, bukan asumsi ya. Tadi kita kan dari realita ya, 2% lah sebulan lah at least. Walaupun ada yang di bawah 1%, tapi kan ini moderat lah artinya. Lu dapat 2M itu Ya. sangat possible, 2% itu per bulan itu sangat possible banget. Seperti itu. Hmm. Nah, jadi hitungannya adalah per bulan nih. Kita tahun pertama. Ini nol ya. Kalau misalnya lu ada modal di Ya. awal, bebas deh. Tinggal masukin aja misalnya ada modal 10 juta. Ya kan di awal misal lu, gue udah ditabungin nih, gue taruh aja invest saham ya. Misalnya ada 10 juta. Bisa juga kayak gitu. Tapi ini kita anggap nol aja lah. Lu dari awal nggak punya ya kan. Hmm. Nah, 1 juta, 2%-nya, lu dapat 20.000 kan. Nah, dari 20.000, Hmm. investin lagi. 1 juta 20, Hmm. ya kan? 1 juta 20, nambah dong duitnya. Karena lu jadi, lu naruh lagi kan sebulan 1 juta kan. Jadi dua Ya. juta 20, ya kan? 2 juta 20, dapat 2% lagi dong, 40 juta, 40.400, ya kan? Ya. Taruh lagi nih, jadi 2 juta 60.400, ya kan? Terus Hmm. tambah lagi nih sejuta nih, jadi 3 juta kan? Jadi 3 juta tambah 3 juta 60.400, ditambah lagi sejuta, jadi 3.121.608. Dapat dividen lagi nih, jadi tiap tiap bulan lu gulung terus, plus nambah sejuta Hmm. gitu. Nah udah gitu terus digulung terus. Nah tahun pertama lu nggak berasa lu dapat 12 juta nih, 12 juta Ya. dividen 243. Terus terus kan tahun kedua nih, tahun kedua nih udah mulai berasa nih, udah 30 juta nih, ya kan? Tapi itu konsisten tuh, sebulan sejuta terus Konsisten, ya. konsisten lu, dan lu DCA, deferred deferred dollar cost average, Dan DCA. dividennya nggak diambilin. Nggak diambil, lu taruh lagi, lu taruh lagi, lu taruh lagi, taruh lagi, taruh lagi, Hmm. gitu, ya kan? Terus aja, ya kan? Nah lu 2 tahun itu lu udah dapet 500.000 nih, nggak berasa nih. Ingat ya, ini moderat Hmm. ya, kadang bisa cepet, kadang bisa lama, kadang bisa, ya iya, kadang bisa cepet, kadang bisa lama juga, tergantung kondisi. Tapi jangan pernah cabut. Misalnya lu minus, taruh aja udah terus, taruh terus, taruh terus. Dia selama membagikan dividen, taruh terus, ya kan. Nah, tahun Hmm. ketiga ini udah 50 juta nih. Nah, sebulan lu tanpa ngapa-ngapain, misal gue udah stop deh, kayak gue bisa hidup 1 juta doang. Misalnya gitu Hmm. kan. Udah bisa, udah bisa nih. Itu, ya kan. Dan aset lu udah ada 50 juta. Ini kita nggak ngomongin capital gain, ini kita ngomongin dividen, ya kan. Nah, tahun Hmm. keempat itu udah mulai nih, karena dividen udah mulai berasa sejuta sejuta, jadi kan udah double nih. Jadi per bulannya kayak 2 juta. Hmm. Nah, ini jadi cepat nih kelihatannya di sini nih. Dari 51 jadi 53, 54, 55. Ya kan cepat kan, das das das. Kelihatan nih cepet Karena nih. kita masukinnya udah 2 juta tuh ya, Ya, bulannya ya. aslinya udah 2 juta karena dividennya kan. Seperti itu. Hmm. Das das. Nah, ini udah mulai nih 1,5 nih, berarti udah 2,5 kan, 5 tahun. Nah, nggak berasa Hmm. 5 tahun dengan sejuta itu lu udah dapat 100 jutaan nih. Hmm. 100 jutaan. Dan lu dapat dividen itu 2 juta, Bro. 2.200.000. Seperti itu. Ya kan? Wah, Ya. kalau udah dapat 100 untuk ke 200 ya, biasanya lebih cepat. Karena gulungannya gede ya. Gulungannya gede. Misalnya 100 nih, mau ke 200 tuh biasanya cepat nih. Kelihatan dari sini kan udah, oh, tahun ke-6 aja udah 150, ya Iya. kan? Ini tahun ke-7 udah 200, no, nggak berasa. 200 ke 400 tuh jauh lebih cepat. Yang lamanya itu 100 juta pertama, ini lama banget. Itu 5 tahun, bro. Lu mau gandain lagi itu cuman butuh 2 tahun lagi, berarti kata gitu. Kompon itulah the magic of compounding gitu, bro. Nah, terus nih tahun ke-7 udah 200 juta nih. Nggak berasa nih, Hmm. ya kan? Dan lu udah bisa hidup dapat dividen 4 juta. 4.173 lah. Artinya lu misalnya gaji UMR
dapat 4 juta, lu udah happy gitu. Ya kan? Artinya udah hampir mau 2 digit lah gaji lu. Nah, terus tahun ke-8 nih, ya kan udah hampir mau udah hampir 300. Makanya gue bilang, kalau udah dapat 200 mau ke 200-nya lagi itu cuma butuh 2 tahun. Dua tahun 3 tahun lah, sorry. Nah, ini udah mulai 300 nih, 373 nih. Tahun 9 tadi tahun ke-8 ada 283. Tahun 9 itu udah 373 dengan dividen 700. Nah, lu di sini kalau emang wah kayak 7 juta gue udah cukup deh, udah financial freedom deh. Gue mau hidup di kampung gitu. Bisa, silakan. Udah lu nikmatin aja atau lu bagi dua, misalnya 5 juta buat hidup, 2 juta lagi lu puterin lagi, reload lagi kayak kayak di awal tahun, 9 tahun lagi kayak gitu. Bisa. Jadi duit lu muter terus seperti itu. Nah, ini mulai ke tahun 10 nih. Ini udah 400 nih. No, tahun 10 udah mulai 400. Ya kan? Nah, tahun 11 itu udah sampai 500 nih. Udah lebih 500 nih. Ya kan di sini dilihat ya. Bulan ke 75 lu udah mulai 500 dan lu dapat income 10 juta sebulan. Gokil gak? Ini Oke dengan lah. lu nyisir sejuta aja, masih, ya kan? Nah, Apalagi kalau misalkan bulanannya terus ditingkatin ya, berarti lebih cepat dong. tergantung. Ya, bisa lebih cepat. Bisa mempercepat, misalkan di tahun pertama emang sanggupnya cuma 1 juta. Tapi di tahun kedua, ketiga, gue rezeki gue lebih gede, gue Bagus. bisa kasih Hmm. sebulan 3 juta gitu. Hmm. Oh, lebih cepat Nah lagi, compounding lagi. itu mempercepat ya. Mempercepat lagi, mempercepat lagi. Tapi Yang saran gua tadinya mungkin 13 tahun bisa jadi cuma 10 tahun gitu ya. Kan bisa, dihitung lagi gitu. dia bisa. Tinggal di Hmm. track, dicek aja gimana ininya. Nah, ini tahun ke 11 tuh udah 600. Tahun ke 12 itu, nah cepet nih. Dari, bayangin, dari 16 ke 800 tuh cepet tuh. Bet-bet soalnya lu per bulannya udah gede sini nih. Tuh udah 15, Hmm. 14, wah gede gitu. Dep, 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 dep. Nah, dari ibarat kata ya, ini 500 nih tahun 11. Lu cuman butuh 2 tahun lagi melakukan hal yang sama. Udah menjadi 1 M gitu. Seperti Itu itu. emang dari 1 ke 100 itu lama tuh ya. Cuma pas udah Oh, naik ke ini 100 cepet banget ya. cepat banget. Emang kalau dari sini ini perjuangan dari 100 ke 100 tuh wah lama. Karena kenapa? Ya ininya kan dikit kan dividennya kan. Iya, iya. Nah, dia tuh kalau pas Nah mulai itu dividen belum masalah capital gain ya, bro. apa? Belum ngomongin capital gain ya. Benar, ini kita belum ngomongin capital gain loh. Once ketika dari misalnya dari 20 saham atau dari 20 emiten itu ada yang naik gede, udah lu dapat multi bagger, lu dapat dividen, lu dapat capital gain. Seperti itu. Ini nih hitungannya 13 tahun lu dapat 1 M dapat 20 juta bulan. Anggaplah ya, anggaplah error hitungan gue ini. Hmm. Anggaplah lu sebulan tadi di hitungan gue 20 juta. Anggaplah error. Ternyata gue cuma dapat Hmm. 10 juta. Lu masih gede, coy. Iya, iya. Masih gede. Itu apa masa pensiun lu masih happy. Anggaplah 50%-nya error, nah hitungan gua gitu kan. Kita anggap 10 juta Iya. deh lu dapat sebulan dari 13 tahun. Dengan lu ngasih sisi sejuta, sejuta, sejuta. Error lah. Ini kan kayak bayar kontrakan aja kan. Tapi produktif gitu. Error gitu. Itu masih gede. Di masa tua lu, atau lu misalnya umur berapa, misalnya umur 20 dan lu mulai start, berarti kan masih 33. Happy coy. Misalnya start Iya. umur 20. Kalau misalnya kita start umur 30, berarti kan 43. 43 kayaknya gue udah males deh kerja. Bisa. Berarti umur 45-an lah sudah enak tuh ya. Udah enak. Udah enak. 20 juta nih. Misalnya lu sebulan dapat 20 juta. 10 jutanya lu puterin lagi kayak simulasi di awal.
Kita balikin lagi misalnya 10 juta. Nah, di tahun di sini nih, lu cuman butuh waktu 4 tahun lagi dapat 1 M. 10 jutanya lu ambil, misalnya kita puterin lagi nih. Kita pisahin lah 10 juta Mm-mm. buat 10 juta buat kita co-funding lagi gitu kan. Ya udah, tinggal cuman butuh waktu ya 3 tahun lagi lu bisa dapat. Enggak sih, harus bikin ulang lagi sih. Kalau misalkan gini, suatu waktu ternyata kita mau ngejar 1 M, baru 5 tahun, 5 tahun tuh berapa duit tuh? 5 tahun 5 tahun itu ratusan lah. duit udah 100 juta. Ternyata kita butuh nih, eh, anak mau masuk sekolah butuh 50 juta. Ya ambil 50 juta aja gitu ya. Cuma Iya, nanti kita akhirnya kita mundur lagi ya. mundur lagi. Karena konsisten seperti itu. Dan jangan salah, saham bisa digadai, bro. Saham tuh bisa digadai. Bisa. Saham bisa digadai. Jadi kita bisa gadai saham kita. Misal kita lagi BU nih, ya Hmm. udah kita gadai sahamnya, terus kita pakai duitnya, kita bayar pokok dan jauh lebih enak gadai saham itu. Bayaran ntar pakai dividen apa pakai uang Ya, kita? bayarnya bisa pakai dividen gitu. Saham US juga bisa digadai. Saham Indo sih. Yang gue Oh baru iya. coba saham Indo aja gitu. Makanya gue biasanya gue bagi dua saham itu. 30% saham Indo, 70% saham US. Karena kenapa? Nanti gue punya perhitungan sendiri bahwa saham Indo ini kan lagi pada murah ya. Jadi sayang banget kalau misalnya gue nggak beli sekarang. Saham Indo lagi pada yang diskon coy. Sumpah, lagi banyak yang diskon. Seperti itu. Tapi memang rata-rata hampir semua saham Indo itu dividennya tahunan ya. Tahunan ada yang setahun 2 kali, ada yang paling banyak tuh setahun 4 kali yang gue tahu. Cuman gue nggak masalah Dan ininya bang, berapa kali dia bayar per bulannya. Yang gue perhatikan ada yieldnya aja, berapa persen dia. Rata-rata itu ya cuman 10%, bahkan 8%, per kecil-kecil tahun. per tahun. Beda sama saham US, kalau yang gue lihat Tapi ya. dengan ini gue nonton juga nih kontennya. Hmm. Gue stop ya, ini udah Itu paham lah ya, apa? 13 tahun nih. Ah, Ini kalkulator gua. eh, inflasi itu ya nilai rupiah per tahunnya itu turun 5% ternyata. Iya, Jadi kalau misalkan kita punya apa dividen 7%, itu si realnya itu cuma 2% ternyata karena kepotong nilai rupiah yang inflasi setiap tahun 5% itu. Bener nggak lo? benar-benar. Tapi kan kalau misalnya kayak gitu kan, tapi capital gainnya cukup gede kalau yang di Samindo. Capital Oh, gainnya capital gain lumayan. lumayan, lumayan gitu. Ya benar kalau misalnya inflasi kita kalau 5%. Enggak lah Bang, inflasi kita lagi deflasi kemarin tuh kita bulan kemarin. Deflasi itu naik. Malah malah minus, kita nggak inflasi, minus. Kita tuh 3% sampai 2% inflasi. Tergantung di era siapa. Kalau di era SBY dulu kayak 15% pernah. 10%. Nah, kalau tadi kan kita asumsikan 13 tahun itu Bang mau habis apa Bang? namanya? Apa? Mau habis? Oh, udah habis. Iya. 1 menit lagi. Ber- Kita Berapa menit sambung. lagi? 1 menit. Oh, ya udah ntar Kita kita lanjut ya. sambung di konten lain aja, konten lain. Ini sampai sini dulu aja nggak apa-apa. Ya. Ya udah, Ya, closing. intinya intinya begitulah. Kalau kita mau invest buat pemula ya. Ya, intinya gitu yang gue kasih tahu tadi. Ah, ya kita pakai dividen aja dan kita pakai apa? Diversifikasi juga itu penting. Seperti itu. Oke, oke bro, siap bro. Thank you. Bye bye.